Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, bagaimana kabar kalian semua saat ini? Semoga tetap sehat walafiat ya. Jadi pada Ramadan kali ini kita tidak seperti biasanya, tidak dalam kondisi seperti biasanya, karena Ramadan kali ini kita dalam masa pandemi Corona ya, atau dikenal dengan COVID-19. Tapi meskipun eh, dalam suasana pandemi, kualitas ibadah di bulan Ramadan ini harus tetap ditingkatkan ya, dalam hal puasanya, sholatnya, tarawehnya juga ya. Jadi seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang pembahasan dari masalah fikih, dari fikih Islam. Tugas ini juga dibuat untuk memenuhi UAS, untuk menyelesaikan UAS salah satu mata kuliah yang saya lalui saat ini. Jadi langsung saja ya. Jadi dalam fikih atau dalam kehidupan masyarakat kita itu ada beberapa macam kasus perkawinan yang terjadi di masyarakat, ya kan? Jadi di sini ada 4 kasus. Dalam video ini nanti akan dibahas 4 kasus perkawinan yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Jadi untuk kasus pertama nih, seorang lelaki menikahi perempuan secara sah, maka hukum menggaulinya atau berhubungan suami istrinya itu sah ya, sah, bahkan bisa mendapatkan pahala. Nah ini motivasi buat kalian semua, bagi para jomblo, mungkin bisa meningkatkan kualitas dirinya nih, agar bisa mendapatkan jodoh yang nanti bisa mendampingi hidupnya, membawa kebaikan pada dunia dan akhirat. Amin. Oke. Nah, pada kasus kedua, yaitu selanjutnya, ketika ada seseorang lelaki menikahi seorang perempuan, ya sebut saja namanya Ujang, menikahi Yani. Lalu kemudian si Yani ini hamil anak kan ya. Tak lama kemudian si Ujang ini meninggal, suami barunya meninggal. Nah ini lalu tak lama juga ada seorang lelaki lain, misalkan namanya Asep. Asep ini bermaksud menikahi si Yani karena merasa kasihan ditinggal oleh suaminya. Nah, maka para ulama berpendapat bahwa eh, si Asep masih tidak boleh menikahinya. Karena apa? Karena si Yani ini masih hamil. Kapan boleh menikahinya? Nah, ini para ulama mengatakan si Asep boleh menikahi si Yani ketika si Yani masa idahnya selesai, yaitu ketika si Yani selesai melahirkan. Nah, ya kan? Jadi ketika si Yani sudah melahirkan, maka si Asep boleh menikahi si Yani dan menggaulinya. Seperti itu ya. Jadi nunggu masa idahnya itu selesai. Nah, pada kasus ketiga, yakni ketika seorang lelaki melakukan hubungan suami istri dengan seorang perempuan. Lalu si perempuan ini hamil, misalkan 3 bulan ya. Nah, si laki-laki ini terus kabur, ya kan? Misalkan eh, si Ujang berhubungan badan dengan si Yani secara tidak sah. Lalu si Yani ini hamil 3 bulan. Maka tak lama kemudian si Ujang ini kabur gak mau bertanggung jawab setelah menghamili si Yani. Tapi tak lama kemudian, mungkin setelah beberapa tahun atau setelah beberapa lama waktu, si Ujang ini kembali bertaubat. Dia itu habis bertaubat terus ingin menikahi si Yani nih karena merasa ingin bertanggung jawab. Nah, di sini para ulama berpendapat bahwa menikahinya itu boleh. Semua ulama mazhab itu berpendapat boleh menikahinya. Tapi di sini menjadi perbedaan yang masih menjadi perbedaan pendapat itu pada boleh tidaknya untuk menggaulinya atau berhubungan badannya.
Di sini para ulama dari mazhab Maliki dan Hambali berpendapat tidak boleh untuk menggaulinya. Sedangkan para ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanafi itu boleh menggaulinya karena ya kan dulu kan yang berhubungan badan kan pasangan itu juga kan, ya laki-laki dan perempuan itu juga kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi nikahnya itu boleh semua. Sedangkan yang masih menjadi perdebatan atau perbedaan pendapat itu boleh tidaknya untuk menggaulinya. Lalu ada beberapa catatan pada untuk kasus ketiga, yaitu misalkan si laki-laki ini tadi yang kabur atau yang menghamilinya ini baru menikahinya ketika usia kehamilan masih di bawah 6 bulan, maka menurut ulama Syafi'i itu eh, maka nasab seorang anak itu langsung mengikuti bapaknya, ya. Jadi seperti itu. Tapi ketika usia kehamilan di atas 6 bulan lalu laki-laki ini baru datang untuk menikahinya, maka menurut ulama Syafi'i itu lelaki ini harus menegaskan kembali bahwa anak yang sedang dikandung oleh perempuan itu adalah anaknya. Jadi di sini harus ada penegasan. Lalu kemudian ketika perempuan itu hamil, maksudnya hamil ya, sedang hamil tapi laki-lakinya kabur ya tadi ya, hamil terus sampai anaknya besar, maka dari ketika kehamilan anaknya ini sampai anaknya besar itu nasabnya itu mengikuti ibunya. Tetapi ketika laki-laki yang menghamilinya itu kembali bermaksud untuk menikahinya, maka nasab anaknya ini langsung otomatis mengikuti bapaknya. Jadi setelah laki itu menikahi perempuan itu tadi, maka nasab anaknya itu mengikuti bapaknya. Jadi seperti itu ya. Jadi kasus ketiga ini apa ya, seorang lelaki menghamili perempuan secara tidak sah terus ditinggal kabur, lalu kemudian bertobat nih laki-laki misal, atau entahlah karena apa, dan kembali untuk menikahinya. Jadi hukum-hukumnya seperti itu tadi. Kemudian pada kasus keempat, nah ini dimana ada seorang laki-laki melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan sampai perempuan ini hamil, ya kan. Terus laki-laki ini sama seperti kasus ketiga itu kabur nggak mau bertanggung jawab nih. Kemudian ada seorang laki-laki lain itu berdatang dan bermaksud menikahi si perempuan ini, yang mungkin karena kasihan ditinggal oleh laki-laki yang telah mengambilinya dan tidak bertanggung jawab. Di sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab ya. Jadi para ulama dari mazhab Maliki dan Hambali itu berpendapat bahwa hukum laki lain yang ingin menikahi perempuan ini itu berpendapat tidak boleh menikahinya. Jadi jika nikah saja tidak boleh, apalagi untuk menggaulinya itu juga otomatis ya tidak boleh. Tetapi berbeda pendapat yang berbeda dikemukakan oleh dari mazhab Syafi'i dan Hanafi, di mana jika seorang laki-laki lain bermaksud menikahi perempuan itu, maka masih boleh ya, menikahinya itu masih boleh. Sedangkan untuk menggaulinya itu masih tidak boleh. Karena apa? Karena tadi itu perempuannya kan masih hamil. Nah, jadi harus menunggu masa iddahnya selesai. Jadi seperti itu. Jadi untuk mazhab Maliki dan Hambali itu untuk menikahinya saja tidak boleh. Jadi seperti itu. Apalagi menggaulinya otomatis tidak boleh kan. Sedangkan Syafi'i dan Hanafi masih berpendapat menikahinya itu masih boleh ya. Sedangkan untuk menggaulinya itu harus menunggu masa iddahnya habis, yaitu ketika si perempuan ini selesai melahirkan. Jadi seperti itu ya guys. Mungkin itu saja penjelasan tentang 4 kasus kawin yang terjadi, yang
yang terjadi di masyarakat kita ya. Mungkin kalian ada hal-hal yang belum dimengerti atau mungkin ada pendapat, saran, kritik, silahkan tulis di kolom komentar, disampaikan di kolom komentar di bawah ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat menjadi wawasan ilmu bagi kita semua, dapat menjadi video yang mungkin dapat mengisi Ramadan kalian ya. Jadi sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.